Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasrita Mahalia, nomor induk mahasiswa 19016057. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan, yaitu tentang keuangan. Kita masuk pada pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah salah satu upaya atau usaha pengelolaan yang mencakup semua aktivitas atau kegiatan yang berhubung dengan keuangan guna mencapai tujuan satu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini kan adalah administrasi keuangan satuan pendidikan. Berarti di sini guna mencapai tujuan dari satuan pendidikan. Sumber biaya pendidikan pada suatu pendidikan pada dasarnya diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua wali, sumbangan dari pemangku dan lain-lainnya. Secara garis besar, manajemen keuangan sekolah adalah kegiatan pengelolaan keuangan sekolah. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan anggaran, pengorganisasian pembukuan, pelaksanaan atau pembelanjaan, pengawasan, dan terakhir penanggung-jawaban dan pemanfaatan dana sekolah bisa lebih efektif dan efisien. Artinya di sini mencakup beberapa tahapan. Selanjutnya adapun proses administrasi keuangan. Yang pertama adalah penyusunan RPS, rencana pengembangan sekolah atau RPS. Merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sekolah untuk dijadikan panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang dalam kisaran waktu 20 tahun, jangka tengah 5 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Setiap sekolah harus mempunyai rencana pengembangan sekolah ini. Yang selanjutnya adalah penyusunan RKAS. Tujuan penyusunan RKAS memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, berencana kegiatan sekolah di masa yang akan datang, menjamin tercapainya integrasi, tes, dan sinergi data pada kegiatan-kegiatan sekolah, dan lain-lainnya. Yang nomor 3 adalah pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tentu dana sekolah atau keuangan sekolah harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Rabore dan Rabore dalam Nerhizra 2013 halaman 158, maksudnya 185. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan bertanggung jawab secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang dipertanggungjawabkan. 4. Perencanaan dan pembuatan anggaran. Di dalam membuat perencanaan keuangan sekolah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebuah perencanaan dan keuangan sekolah harus tak tertandingi dengan rencana pengembangan sekolah baik jangka panjang dan jangka pendek. Yang selanjutnya adalah beberapa peran guru dalam administrasi keuangan pendidikan. Yang pertama adalah membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, membuat laporan data pembayaran gaji, rapelan ke pemerintah kota, dan selanjutnya membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan penggunaan dana pembangunan. Yang selanjutnya membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang selanjutnya membuat laporan tribulan dana bantuan operasional atau yang kita kenal dengan dana BOS. Yang selanjutnya menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang selanjutnya membagikan gaji atau rapel, dan itu adalah tugas-tugas guru. Dan tentu dalam administrasi keuangan satu pendidik, guru memiliki peran yang cukup andil atau yang harus dominan, karena keuangan ini harus diatur oleh guru dengan baik, dan penanggung-jawaban keuangan sekolah harus transparan. Artinya laporan tersebut harus transparan dan benar-benar dananya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau satuan pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Tasrita Mahalia, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.